لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat dan nikmat sempat kita untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu Masjid Raya Nagari Ketapang yang memiliki agenda insyaallah bismillah akan mengadakan pengajian yang rutin yang telah kita adakan. Nah, sebelumnya kami sampaikan informasi insyaallah nanti untuk kegiatan menjelang Ramadan nanti kita akan mengadakan pertengahan Sya'ban. Insyaallah sekarang tanggal 1 Sya'ban, tanggal pertengahan Sya'ban, nanti insyaallah 15 kita atau 10 hari menjelang Ramadan kita mengadakan daurah khusus fikih tentang ibadah di bulan Ramadan. Itu membahas satu kitab kecil yang disitu menyimpan hal-hal ibadah-ibadah yang menyangkut terkait dengan bulan Ramadan yang akan kita hadapi, agar kita memiliki sandaran pokok pijak ilmu di dalam kita beribadah di bulan Ramadan. Insyaallah nanti akan kita sampaikan informasi di grup ataupun di medsos lainnya dan bisa ditunggu. Dan insyaallah alhamdulillah hari ini Ustaz kita sudah hadir. Mohon maaf atas keterlambatan. Tadi Ustaz terkendala di Solo, rupanya hujan, sehingga beliau terkendala hujan tadi, dan alhamdulillah masih bisa untuk menyempatkan hadir. Maka dari itu mungkin langsung saja untuk kita sama-sama dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz, itu tentang cabang-cabang keimanan insyaallah pada hari Ustaz Syekh Al-Jundi Asy-Syafi'ullah waliyatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan, terutama atas nikmat bisa mempelajari ilmu agama di majelis ilmu. Dan kita memohon kepada Allah taala agar Allah jadikan majelis ini majelis yang mendatangkan ketenangan hati, majelis yang di dalamnya
Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dan rahmat. Salat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya saya meminta maaf atas keterlambatan. Saya kira tadi pada hujan, pada sekitar hujan. Karena kemarin saya dari Padang sebelum asar hujan lebat. Di sini juga kemarin kan? Enggak, hujan lebat. Sampai ke Solo. Kemarin saya pergi naik motor di lalu hujanan. Kemudian tadi pada subuh masih hujan di Solo. Saya kirimkan pesan kepada Ustaz Hedi menanyakan tentang kondisi hujan atau tidak. Kalau hujan, maka pakai mobil. Cuman balasannya kontrol lambat, dibalas jam 8:30. Nah ini kenapa seperti itu? Saya pernah kajian hujan lebat, saya sudah datang orang datang. Oke, saya tanyakan hujan atau tidak. Ternyata tidak hujan. Di Solo masih hujan 8:30. Jadi saya tidak pakai mobil. Nah, biasanya kalau saya safar sendiri itu jarang naik mobil, mesti naik motor. Dan kalau Allah hujan, alhamdulillah akhirnya bisa sampai juga walaupun terlambat. Ya, mohon sekiranya dimaafkan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini atau pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Keimanan, definisi dari keimanan adalah yang pertama adalah al-i'tiqadu fil qalbi wal qawlu bil lisan wal 'amal bil arkan. Iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan melalui lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Yazidu bi ta'atir rahman, dia akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan berkurang dengan mentaati syaitan. Jadi keimanan itu bukan hanya sekedar apa yang ada dalam hati. Akan tetapi keimanan itu secara keseluruhan adalah apa yang ada dalam hati, apa yang diucapkan melalui lisan, dan apa yang dinampakkan melalui perbuatan. Jadi iman itu sepaket. Harus ada kesesuaian antara apa yang ada di hati, apa yang diucapkan oleh lisan, dan apa yang diamalkan oleh perbuatan. Harus selaras, tidak boleh berbeda. Tatkala berbeda maka dikembalikan kepada hati. Keimanan menurut Ahlus Sunnah dia bisa bertambah dan bisa berkurang, dan dia memiliki cabang-cabang. Keimanan dia bisa bertambah dan dia juga bisa berkurang dan bahkan habis. Bahkan di antara manusia ada yang memiliki keimanan yang sempurna. Ya. Dalam bahasa akidah dikatakan dengan al-imanul mutlaq. Al-imanul mutlaq, keimanan yang mutlak. Ada orang yang memiliki keimanan yang rendah, yang dia miliki hanya pokok dasar keimanan. Keimanan tidak bertambah, akan tetapi imannya di bawah terus. Maka orang ini dinamakan dengan orang yang memiliki mutlaqul iman. Mutlaqul iman. Jadi ada istilahnya dalam akidah Ahlussunnah al-imanul mutlaq. Jadi bagi orang yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan, kemudian ada namanya mutlaqul iman. Mutlaqul iman artinya yang penting beriman. Ya, bagaimana kondisi keimanannya yang penting beriman. Maka tentu kita
tatkala mengetahui bahwasanya keimanan itu dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang, maka hendaknya seseorang berupaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan. Dan dia berhati-hati dari segala hal yang akan mengurangi keimanan. Bapak tadi rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu dia memiliki sekian atau 60 sekian dan 70 sekian cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Paling tinggi. Wa adala imatatul adha 'anil tariq. Dan keimanan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah merupakan bagian dari cabang keimanan. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala memiliki kitab yang berjudul Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Di kitab itu beliau menyusun dan merunutkan cabang-cabang daripada keimanan. Kita baca satu persatu. Kalau seandainya kita tidak bisa selesaikan, ya pada hari ini mungkin nanti bisa disambung pada kesempatan yang akan datang. Cabang yang pertama dari keimanan adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Ini rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ditanya iman kepada Allah ini konsekuensinya apa? Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah ada. Yang kedua beriman bahwasanya Allah memiliki perbuatan. Yang ketiga beriman bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang keempat adalah beriman bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahaagungan Allah Ta'ala. Maka ini adalah konsekuensi dari beriman kepada Allah. Saya ulangi lagi, ketika seseorang mengatakan dia beriman kepada Allah, maka konsekuensi dari ucapan tadi adalah pertama dia harus meyakini Allah itu ada. Yang kedua dia harus meyakini Allah memiliki perbuatan. Yang ketiga dia harus meyakini bahwasanya Allah yang berhak diibadahi, selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak dimintai doa. Hanya Allah yang berhak kita meminta perlindungan kepadanya. Hanya Allah tempat bergantung. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyembah. Ya untuk Allah kita menyembah. Seluruh ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Kemudian yang keempat, konsekuensi dari ucapan saya beriman kepada Allah adalah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini harus ada. Kalau seandainya kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya yakin bahwasanya Allah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi." Dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Beriman kepada Allah tadi ada berapa konsekuensinya, Pak? 4. Pertama, Allah ada. Kedua, Allah memiliki perbuatan. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi rezeki, Allah menyembuhkan, Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan.
Allah yang memberi rezeki. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Allah satu-satunya yang berhak ibadah. Dan yang keempat, Allah memiliki nama dan sifat sesuai dengan kemahaguman dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan. Maka pada la ilaha illallah ini terkandung ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti Tuhan-Tuhan selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang salah, ya, yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jaga cabang keimanan yang paling tinggi, cabang la ilaha illallah. Ini harus dijaga. Karena ini inti daripada keimanan yang selanjutnya. Seseorang tidak dikatakan beriman kalau seandainya dia tidak menerapkan ucapan la ilaha illallah ini dalam kehidupan sehari-hari. Di antara cabang keimanan tadi apa? Rasa malu katakan. Orang memiliki rasa malu, akan tetapi dia bukan orang yang mengikrarkan la ilaha illallah. Apakah diakui keimanannya? Dari sisi dia memiliki rasa malu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dasar daripada keimanan dia tidak miliki. Apa dasar keimanan seseorang? La ilaha illallah. Dia mempersaksikan bahwasanya Allah yang berhak diibadahi dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Man mata wa huwa ya'lamu anna Allah an la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia meyakini, dia beriman dengan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ini cabang keimanan yang paling tinggi. Dengannya maka diakui seluruh keimanan. Dengan la ilaha illallah maka cabang-cabang keimanan yang lain itu akan diakui dia sebagai cabang keimanan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, merupakan cabang keimanan yang kedua adalah beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Surat Al-Baqarah ayat 285 Allah mengatakan, "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, dan beriman dengan kitab, dan beriman dengan para rasul. Para rasul, semua rasul yang Allah utus, maka wajib seseorang untuk mengimaninya. Tak boleh dia dustakan seorang rasul. Tak boleh. Kalau ada orang yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad dan dia mengingkari kerasulan Nabi Isa alaihissalam, maka dia dikatakan orang yang tidak beriman. Dia tidak beriman. Konsekuensinya apa? Dia harus beriman kepada seluruh rasul. Maka beriman kepada rasul ini konsekuensinya kepada Allah. Mulai yang pertama adalah meyakini bahwasanya mereka adalah utusan Allah Ta'ala. Meyakini rasul itu bukan sembarang manusia. Mereka adalah orang-orang yang Allah wahyukan, dan mereka adalah perpanjangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi. Karena tak mungkin bagi seseorang untuk langsung menerima syariat dari Allah Ta'ala. Mesti harus ada perantara. Siapa perantaranya? Para rasul dari kalangan manusia. Maka harus mengimani bahwasanya mereka adalah utusan. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya atau konsekuensi dari beriman kepada rasul adalah membenarkan segala syariat dan kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Membenarkan. Contohnya,
Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab Injil. Maka kita katakan Injil yang Allah turunkan kepada Isa di masa itu adalah benar adanya. Allah turunkan kepada Nabi Isa suatu syariat dan Allah jadikan penuntun atau kitab panduan lain Injil benar. Di masa itu kita katakan Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil. Kita katakan benar. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terhapuslah syariat-syariat yang terbaru. Terhapus. Tidak dianggap lagi syariat-syariat terbaru. Makanya kepada itu rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil dalil dari kitab-kitab terdahulu, tidak boleh. Dia baca Taurat, kemudian dia jadikan ini sebagai bahan ceramah. Dia jadikan ini sebagai dalil. Maka kita kata tidak boleh. Kenapa? Karena Taurat itu sudah terhapus dengan adanya Al-Quran. Ada orang Injil, dia pakai Injil untuk bahan ceramah di masjid. Maka kita kata tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah terhapus dengan adanya Al-Quran. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kerasulan tersebut dimulai dengan Allah Ta'ala mengutus Nuh alaihissalam. Jadi mulai dari Adam sampai zaman sebelum Nuh itu tidak ada Rasul. Yang ada hanya Nabi. Karena dari zaman Adam sampai diutusnya Nabi Nuh, semua manusia berada di atas satu agama. Semua mereka menyembah Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Maka dikatakan dalam riwayat jarak antara Adam dan masa Nuh itu ada 10 kurun, 10 masa. Ya, ada 10 masa. Kemudian Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Kenapa Allah mengutus Rasul itu Nuh sebagai Rasul? Karena di masa itu sudah muncul penyimpangan-penyimpangan di dalam beribadah. Orang tidak lagi beribadah kepada Allah. Orang beribadah kepada siapa? Kepada gambar-gambar yang mereka buat, kepada patung-patung yang mereka pahat. Walaupun argumentasi mereka tidak beribadah kepada gambar tadi, mereka tidak beribadah kepada patung tadi. Namun mereka jadikan itu sebagai perantara antara diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan patung yang mereka pahat, gambar yang mereka lukis, mereka jadikan itu sebagai perantara antara diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasan orang-orang jahiliyah melakukan kesyirikan, dan mereka orang-orang jahiliyah mengatakan, "Wa ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Dan kami tidaklah menyembah berhala ini, kami tidak menyembah patung ini, akan tetapi kami hanya ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah melalui. Maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk memerangi keyakinan seperti itu. Jadi kerasulan itu mulai dari Nuh dan diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka tak akan mungkin ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan. Ini keimanan. Maka kita katakan bahwa dari rahimani wa rahimakumullah, imani para Rasul itu secara mujmal, secara umum, dengan mengatakan setiap Rasul yang Allah utus saya imani. Karena sebagian Rasul itu tak tahu kita nama. Makanya Allah mengatakan wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Di antara para Rasul, di antara para Nabi itu ada yang Allah kisahkan, kita tahu namanya. Dan di antara para Nabi dan para Rasul itu ada yang tidak Allah kisahkan. Bagaimana cara mengimaninya? Imani secara mujmal, imani secara umum, dengan mengatakan setiap Rasul dan Nabi yang Allah utus saya iman. Kemudian ada keimanan secara tafsir,
secara rinci. Itu mengimani setiap rasul yang kita ketahui namanya. Yang kita ketahui namanya. Sampai kepada kita nama seorang rasul, bagi kita imani bahwasanya dia adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan merupakan keimanan kepada Rasul adalah meyakini bahwasanya tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Kalau seandainya ada orang di zaman sekarang mengaku dia sebagai Rasul, maka langsung kita ingkari. Ya, kita tidak percaya. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la nabiyya, tidak ada kenabian setelah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi. Penutup para nabi, artinya penutup apa? Setelah itu tidak akan ada lagi. Maka kepada Nabi Muhammad itu cabang keimanan yang kedua. Kalau dari Al-Quran banyak, dari hadis banyak. Ya, di antaranya adalah hadis Ibnu Umar yang menjelaskan tentang rukun iman. Maka dikatakan di situ adalah di antaranya beriman kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Apa konsekuensinya beriman kepada malaikat ini? Pertama, meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Dia makhluk. Kalau dia makhluk berarti dia tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin nar wa khuliqal insan mimma usifa." Nabi mengatakan malaikat Allah ciptakan dari cahaya dan jin Allah ciptakan dari api yang berkobar, dan manusia Allah ciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian itu dari tanah. Nabi alaihissalam mengatakan malaikat diciptakan dari cahaya, berarti iman saja. Jangan pula muncul bertanya cahaya yang mana, cahaya matahari atau cahaya bulan atau cahaya lampu. Oh enggak, kita katakan Nabi mengatakan ya, malaikat Allah ciptakan dari cahaya, kita imani. Tidak perlu pula ditanya cahayanya seperti apa. Manusia diciptakan dari tanah dan mangsa. Pokoknya Allah mengatakan ya, Allah menciptakan manusia dari tanah, maka kita imani. Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah. Dia meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Yang kedua, meyakini bahwasanya malaikat ini memiliki tugas-tugas yang Allah berikan. Kalau seandainya ya, kita tahu namanya, maka kita imani secara khusus. Kalau kita tidak tahu namanya, maka kita imani secara umum. Karena malaikat itu jumlahnya banyak. Ya. Maka dalam hadis dikatakan setiap harinya berkunjung 10.000 malaikat ke Baitul Ma'mur. Ketika dia telah berkunjung, maka dia tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Tiap harinya dikunjungi oleh para malaikat. Siapa nama malaikatnya? Ustaz, Allah Ta'ala. Allah tidak jelaskan namanya. Berarti kita mengimani secara umum bahwasanya Allah memiliki malaikat yang sangat banyak. Tidak tahu jumlahnya berapa. Nah, adapun malaikat-malaikat yang kita ketahui namanya, maka kita imani secara terperinci. Seperti misalnya malaikat Jibril yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu sebagai perantara. Malaikat Jibril. Kemudian ada orang yang bertanya, Ustaz, begini mengatur tugas Jibril, Ustaz. Nah, ganggu Jibril, Ustaz, tahu nggak tugas malaikat itu beribadah kepada Allah Ta'ala? Maka dikatakan dalam Al-Quran, ya, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Tugas inti malaikat itu beribadah kepada Allah. Mereka mensucikan Allah siang dan malam dan mereka tidak pernah bosan. Jadi nggak ada.
Kalau kita pensiun mungkin istilah itu tidak lagi ya duduk-duduk aja. Kalau mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Tugas mereka beribadah kepada Allah itu tidak pernah habis kepada mereka. Kemudian ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga atau sebagai penjaga pintu neraka. Malaikat siapa namanya? Malaikat Malik. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang percakapan antara penduduk neraka dengan Malik. Tatkala penduduk neraka ini sudah merasa kesakitan, ingin keluar dari neraka, ingin mati saja sudah supaya tidak merasakan siksa. Kemudian penduduk neraka mengatakan, "Ya Malik, liyaqdi 'alaina." Wahai Malik, bilang kepada Rabb agar menyelesaikan siksa. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena surga dan neraka itu adalah dua tempat yang abadi. Dua tempat yang abadi. Kemudian Ramadan rahimani wa rahmatullah. Ada pula malaikat itu Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk meniup sangkakala, yaitu namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Dan dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Israfil itu telah meletakkan trompet yang seperti tanduk itu di bibir. Artinya apa? Tinggal menunggu perintah dari Allah Ta'ala untuk meniup, maka dia akan meniup dan terjadi hari kiamat. Trompet itu, yaitu alat itu ditiup oleh Israfil 2 kali. Yang pertama untuk hari kiamat kehancuran dunia, dan yang kedua adalah tatkala di padang mahsyar membangkitkan seluruh manusia. Terus Israfil ini gimana Ustaz? Mati dia bagaimana? Siapa yang akan mewafatkannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah. Cabang keimanan yang keempat. Yang ketiga adalah beriman kepada malaikat. Kemudian yang keempat adalah beriman dengan Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Diimani berarti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab yang Allah turunkan atas Rasulnya Muhammad. Apa namanya? Al-Quran. Dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Itu diimani. Dan Al-Quran bagi umat Islam kepada rahimani wa rahmatullah adalah sebagai tuntunan hidup. Oke, bagaimana soal akan mengimani Al-Quran kalau seandainya dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan? Kita sering mendengar bahwasanya dari kita mulai dan kitab ada keraguan. Sebagai apa? Untuk apa dia diturunkan? Untuk petunjuk bagi manusia. Al-Quran Al-Karim kepada rahimani wa rahmatullah itu hak Al-Quran terhadap kita atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Itu yang pertama adalah membacanya. Yang kedua adalah mentadabburi. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Majalis Syahr Ramadan. Beliau menyebutkan bahwasanya ada namanya tilawatun lafziyah, tilawatun hukmiyah, kemudian ada itu at-tatbiqiyah.
pertama adalah seorang mentilawahnya dari sisi lafaz, benar tajwidnya, benar pengucapan hurufnya, benar banyak pendeknya. Kemudian yang kedua, dia membacanya dengan membaca hukum, mentadaburi. Oh, ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, ini sunnah, ini wajib. Kemudian yang ketiga, mengamalkan. Kalau dia berupa kabar-kabar orang yang terdahulu kepadanya, maka benarkan. Ada sebagian orang menyatakan bahwasanya kisah-kisah orang terdahulu yang ada dalam Al-Quran itu adalah kisah fiktif. Kita katakan, siapa yang mengatakan itu maka dia kufur dengan Al-Quran. Kufur dengan sama orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Al-Quran itu apa? Asatirul awwalin. Dia adalah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, kalau ada umat Islam yang berkeyakinan kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah dongeng, dongeng maknanya apa? Tidak pernah terjadi, dia hanya khayalan, maka dia kufur dengan Al-Quran. Kufur dia dengan Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu rahimahullah, segala kisah yang ada dalam Al-Quran benarkan bahwasanya itu terjadi. Adanya kisah Nuh, adanya kisah Ibrahim alaihissalam, adanya kisah Sulaiman, ya. Kemudian adanya kisah Lut serta kaumnya, kisah Nabi Yunus alaihissalam dalam Al-Quran. Maka iman. Bahwasanya segala apa yang ada dalam Al-Quran itu benar. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berupa akidah maka yakini. Kalau dia berupa akidah maka yakini. Kalau dia berupa amaliyah maka amalkan. Ya. Jadi Al-Quran itu ya, dia isinya berfokus pada tiga. Yang pertama dia adalah kisah orang terdahulu. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu berisi akidah, keyakinan. Dan yang ketiga berisi masalah ibadah. Masalah ibadah. Kalau masalah ibadah berupa amaliyah maka kita kerjakan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Cabang yang kelima dikatakan adalah beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang maratibul iman bil qadar itu dikatakan oleh para ulama kita ada 4. Yang pertama, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ilmu. Allah memiliki ilmu yang sempurna. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Al-Kitabah. Allah tulis. Allah tulis. Yang pertama Al-Ilm. Yang kedua Al-Kitabah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Masyiah, kehendak. Dan yang keempat baru Al-Khalq, ciptaan. Jadi dalam memahami takdir ini keempat-empatnya harus difahami dengan baik dan benar. Kadang-kadang sebagian orang seperti ini kepada dia, pola pikir. Ustaz, apa ini kamu saja? Kau takdir Allah. Kalau seandainya walaupun agama sehari, kalau seandainya Allah tahu tak? Maka kita katakan Allah mengilmui segala sesuatu. Ini ilmu yang pertama. Kemudian setelah Allah mengetahui tidak ada di dunia ini yang tidak Allah ketahui. Bahkan baru rencana kita besok Allah sudah tahu. Rencana kita 10 tahun lagi itu Allah sudah tahu. Atau bahkan apa yang belum kita rencanakan sekalipun Allah sudah mengetahui. Nah kemudian Allah tulis takdir tadi. Kalam. Yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluk ini adalah Al-Qalam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Al-Qalam
mukallaf ini untuk menulis segala takdir manusia. Segala takdir manusia. Kemudian sudah ada namanya masyiah. Apa yang tertulis kalau Allah kehendaki terjadi. Terjadi. Nah, ketika dia telah Allah kehendaki baru dia menjadi makhluk. Ini 4 maratib al-iman bil qadar. Ada ulangi lagi. Yang pertama apa? Ilmu Allah Maha Luas. Yang kedua, Alkitab. Allah menulis takdir. Yang ketiga, Allah mengkehendaki takdir itu terjadi, maka dia terjadi. Ketika Allah tidak kehendaki, maka tidak terjadi. Nah, yang keempat, ketika Allah mengkehendaki dan dia menjadi, maka itu namanya Allah menciptakan. Allah menciptakan. Kepada ibu rahimani wa rahmatullah, al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Hendaknya seorang beriman kepada Allah atau dia beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir baik takdir buruk ini yang dipandang dengan pandangan manusia. Karena tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan sesuatu yang buruk secara mutlak, tidak mungkin. Artinya apa Bapak dan Ibu? Segala apa yang Allah tetapkan mesti baik. Cuma di dalam hadis itu dikatakan adanya takdir baik, takdir yang buruk di pandangan manusia. Di pandangan manusia. Kalau di pandangan Allah semuanya baik. Apa yang Allah tetapkan semuanya baik. Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah. Maka para ulama ada kalanya para ulama kita memberikan analogi seperti ini. Seorang yang divonis oleh dokter harus memotong kaki, harus amputasi, ya kan? Amputasi kaki. Bagi orang yang akan dieksekusi atau yang akan dioperasi kakinya tadi, dia menganggap ini buruk bagi dia. Kenapa? Karena harus kehilangan kaki. Tapi bagi dokter yang mengetahui ilmunya, dia mengatakan ini yang terbaik bagi pasien. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah pemisalan yang lebih tinggi lagi. Ketika Allah memberikan musibah kepada orang, berarti Allah ingin orang itu mendapatkan kebaikan sehingga pertimbangan musibah. Maka tugas manusia, apa yang baik menurut dia, yang Allah takdirkan, dia terima. Apa yang menurut dia takdir tersebut buruk, ya dia juga harus terima. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan Adam, ya, ihtajja Adam wa Musa. Adam dan Musa itu saling memberikan argumen. Maka Musa berkata, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana min al-jannah. Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkau ini bapak kami. Engkau yang telah menyengsarakan kami dan sebab engkau kami keluar dari surga. Ini Musa berkata kepada Adam. Maka Adam berkata, wahai Musa, istafaka Allah bi kalamihi wa khatti laka at-Taurat bi yadihi. Wahai Musa, Allah memilih engkau dengan kalamnya. Ya, Musa ini digelari dengan kalimah Rahman. Nabi yang diajak langsung berkomunikasi atau yang Allah langsung berkomunikasi dengannya. Dan Allah Ta'ala menulis Taurat itu dengan tangannya langsung, dengan tangan Allah. Atadumuni ala mri'in qaddarahu Allah alaihi. Wahai Musa, apakah engkau mencela atas takdir Allah yang menimpa dirimu? Qabla an yakhluqani bi 40 sana, sebelum Allah menciptakan. Ya 40 tahun sebelum Allah menciptakan. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahajja Musa."
maka argumen Adam mengalahkan argumen yang Musa. Argumennya Adam mengalahkan argumennya Musa. Artinya apa? Semua segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Dan Allah memerintahkan manusia untuk menjalani sebab. Jangan nanti kita salah memahami bahwasanya ya kalau seandainya sudah ditakdirkan semua ya, so apalagi kami kerja, apalagi kami belajar, apalagi kami beribadah, kalau semuanya sudah Allah tentukan. Kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan Allah menciptakan sebab. Makanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul. Kalau seandainya orang bersandar kepada takdir, tentu tak ada guna diutusnya rasul. Kalau seandainya mengatakan kalau kau masuk surga, masuk surga. Nah, kalau kau masuk neraka, masuk neraka. Dia berdalil dengan takdir. Kita katakan kalau seperti itu Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Untuk panduan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami telah berikan kepada mereka an-najdain, dua jalan. Apa makna dua jalan ini? Jalan yang akan mengantarkan ke surga dan jalan yang akan mengantarkan ke neraka. Itu semuanya sudah dijelaskan. Tinggal manusia memilih mau jalan ke surga atau mau jalan ke neraka. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak boleh dia bersandar dengan takdir. Ya, tidak boleh bersandar dengan takdir. Seseorang dia boleh berhujjah dengan takdir tatkala takdir itu telah terjadi. Tatkala takdir itu telah terjadi. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh seseorang berdalih dengan takdir dalam meninggalkan ibadah. Pak, aku nak sholat, dia takdir pemuluh dan sholat. Ya. Sebagian orang kadang-kadang bermain-main dengan takdir. Bermain-main dengan takdir. Maka ini kepada Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh seorang berdalih dengan takdir dalam meninggalkan ketaatan. Pak Ustaz, yang penting kan Islam, Ustaz. Nak sholat karena kalau takdiran hukum masuk surga. Benar tak ucapan dia? Kita katakan, kalau seperti ini jawab Bapak, tak mungkin Bapak masuk surga. Tak mungkin. Kenapa? Karena orang yang masuk surga itu tak mungkin ucapannya seperti itu. Dari siapa kita belajar? Dari Nabi. Nabi sudah ada jaminan masuk surga. Para sahabat yang bersamai Nabi juga telah ada jaminan masuk ke dalam. Pernah tidak ada satu riwayat yang menyatakan Nabi tidak sholat? Para sahabat meninggalkan sholat. Nabi tidak berpuasa. Nabi sukanya senang-senang di dunia. Tidak ada. Berarti argumentasi yang disampaikan tadi keliru. Kalau mau masuk surga, maka caranya apa? Taat. Caranya taat. Kepada Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam itu mengatakan ma minkum min ahad illa wa qad quyyina maq'aduhu ila an-nar atau illa quyyina maq'aduhu ila an-nar atau ila al-jannah. Tidak ada salah seorang di antara kalian ini melainkan telah dijelaskan tempatnya di surga atau di neraka. Sudah. Kita yang hidup sekarang ini sudah tahu di mana tempat kita. Allah sudah tentukan. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, fadhar al-amal. Oh Rasulullah, kalau begitu untuk apa lagi beramal kalau sudah ditentukan? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita beribadah? Kalau sebelum kita diciptakan saja sudah Allah tentukan kita ini penduduk surga atau penduduk.
Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Tugas kalian itu beramal. Tugas kalian apa? Beramal. Beramallah kalian karena sesungguhnya setiap sesuatu akan dimudahkan terhadap atau untuk apa dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan. Kalau seandainya kita mudah melakukan kebaikan, maka ini kabar gembira. Kabar gembira bahwasanya tempat kita adalah di surga. Kalau seandainya kita sulit melakukan kebaikan dan mudah melakukan keburukan, maka hati-hati, jangan-jangan nanti tempatnya di neraka. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seseorang hanya boleh berhujjah dengan takdir tatkala dia tertimpa musibah. Tatkala dia tertimpa musibah, baru boleh dia berhujjah dengan takdir. Lah pane yang menjaga kesehatan, kanyo atur pola makan, atur pola dampe itu sakit. Apa katakan lagi? Sudah takdir Allah Ta'ala. Baru boleh dia berhujjah dengan takdir. Baru boleh berhujjah dengan takdir. Masuk apa namanya, waraskan seseorang kepada ibu. Kalau seandainya minum racun, itu yang bisa. Kalau mati dia bisa. Ini orang tidak waras. Nah, orang boleh dia bekerja dengan takdir tatkala dia tertimpa musibah. Lah elo nyoba kendaraan, lah nyobatungi aturan lalu lintas. Qadar Allah tabrakan. Maka baru dikatakan takdir Allah. Takdir Allah. Ingin punya keturunan lama nikah, lama nikah, kemudian berusaha, pas 10 tahun menikah, belum punya anak, lalu katakan takdir Allah. Takdir Allah dan Allah dia. Tapi kau bujang, dan kau perawat tua dan kau bujang, jangan bujang bu, lalu pernah menikah, ditanya lebaran. Allah menakdirkan perjalanan. Sebabnya dia belum diambil. Maka ini nggak boleh dia berbicara dengan takdir. Kenapa? Karena dia belum menjalani sebab. Yang wanita seperti itu. Kenapa belum punya anak? Ya takdir. Gimana berbicara dengan takdir sementara dia belum menjalani sebab? Jalani sebab. Kalau ingin sehat, jaga kesehatan. Atur pola makan. Kata Allah sakit juga. Itu tidak ada takdir. Maka boleh seseorang bekerja dengan takdir tatkala dia tertimpa musibah. Hanya satu tempat itu saja dia boleh bekerja dengan takdir. Selain daripada itu maka tidak boleh dia bekerja dengan takdir. Tak boleh. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Cabang keimanan yang keenam adalah iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari mengikuti apa saja alam kubur, padang mahsyar, ya, adanya timbangan, ya, adanya hisab, adanya sirat, jembatan, ada surga neraka. Maka ini bagian daripada beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 29, Allah mengatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Makanya dalam banyak hadis dan banyak ayat Allah Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggandengkan iman kepada Allah dan hari akhir. Di hadis banyak sekali. Kenapa? Karena ya banyak manusia yang tidak beriman dengan hari akhir. Banyak manusia yang tidak beriman dengan hari akhir. Karena hari akhir itu gaib. Dia tidak bisa dilihat oleh panca indera. Bisa loh badan ini. Kita kuburkan seseorang, terus besok kita bongkar lagi kuburan. Kita lihat mungkin kondisinya sama.
tradisinya sama ya, seperti itu. Bagaimana kita masukkan? Nah, kita bongkar lagi seperti itu pula. Tidak ada tanda-tanda dia mendapat nikmat, tidak ada tanda-tanda dia mendapat siksa. Sebagian orang mengkaitkan, tidak ada siksa. Matangmu muka kuburan, tidak ada nampaknya kena siksa, tidak ada nampaknya mendapatkan ini. Kita katakan ini tidak bisa dilihat oleh panca indera, tidak bisa dilihat oleh wajah, tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Nalar kita tidak bisa sampai ke situ. Maka dituntut di sini adalah beriman. Yang dituntut di sini adalah seseorang beriman kepada hari akhir. Bapak dan Ibu rahimahullah, dikatakan ada oleh Imam Al-Halibi rahimahullah taala, maknanya adalah tasdiq, membenarkan bi anna bi ayyamid dunya akhirah. Bahwasanya hari-hari dunia ini ada batasan akhirnya. Tak akan mungkin manusia ini abadi di dunia. Ada batasan akhirnya. Wa annaha munqadiyah, dan mesti dia akan habis. Akan ada masanya dia habis waktunya di dunia ini. Wa hadzal 'alamu munqadid yawman ma, dan alam semesta ini semuanya pada suatu masa akan habis juga, akan sirna, tidak ada. Fafil i'tiraf bittifaihi wa'tiraf bibtidaihi id al-qadim la yafna wa la yataghayyar. Maka pada pengakuan seseorang bahwasanya dunia ini fana dan dia ada awalan, kalau sesuatu yang ada awalan mesti ada akhirat. Maka ada sesuatu yang tidak akan ada habisnya, yaitu surga dan neraka. Al-qadim la yafna wa la yataghayyar. Sesuatu yang abadi itu tidak mungkin fana dan tidak mungkin berubah. Nah, kadang-kadang kita lupa salah satu manusia. Kita merasa bahwa kita hidup lama di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari bayi, kemudian tumbuh dewasa, ya kemudian mulai tumbuh uban, kulit mulai keriput, mulai banyak lupa, pandangan mulai terbatas. Ini kan pertanda bahwasanya dunia ini tidak kekal. Dia fana, dia akan hilang. Maka ini adalah makna daripada beriman kepada hari akhir. Seseorang mengimani dunia ini tidak kekal. Seseorang mengimani dunia ini akan habis masanya. Semuanya akan sirna. Maka seseorang akan berpindah kepada kehidupan hari akhir. Dia akan berpindah kepada kehidupan hari akhir. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la taqumanna as-sa'ah. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Wa thawbuhuma bainahuma la yatabaya'ani wa la yatfiyani. Dan di antara keduanya, wa thawbuhuma, pakaian antara keduanya, la yatabaya'ani wa la yatfiyani. Wa la taqumanna as-sa'ah, dan pasti akan terjadi hari kiamat. Wa qad sarafa ar-rajul bilabani liqhatihi min tahtiha wa qad rafa'a aklatahu ila fihi la yat'amha. Maknanya seperti itu. Hari kiamat pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ada seseorang yang dia tinggal meminum air susu saja, terjadi hari kiamat maka tidak jadi dia minum. Ada seseorang yang akan berjual beli, tinggal angkat saja terjadi hari kiamat, tak jadi dia berjual. Dia berjual beli. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memastikan wala taqumanna as-sa'ah. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab di sini ada dua
huruf yang difungsikan untuk penegasan. Yang pertama lam, dan yang kedua adalah nun taukid. Nabi mengatakan la taquman as-sa'ah. Pasti hari kiamat itu akan terjadi. Dan hari kiamat itu adalah rangkaian daripada hari akhir. Untuk menunggu hari kiamat itu tidak perlu ditunggu kepada kita. Karena sebagian orang sibuk menunggu hari kiamat. Sebagian orang sibuk memprediksi kapan terjadinya hari kiamat. Maka kita katakan masing-masing manusia ini ada hari kiamat. Kalau saatnya kita meninggal besok, berarti hari kiamat kita besok. Kalau seandainya kita meninggal setelah ini, berarti hari kiamat sudah tegak bagi kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man mata faqad qamat qiyamatuh." Siapa yang meninggal berarti telah tegak baginya hari kiamat. Siapa yang meninggal maka telah tegak baginya hari kiamat. Kemudian kepada ibu rahimani wa rahmatullah, cabang keimanan yang ketujuh adalah beriman dengan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kita sekarang hidup ya di dunia, kemudian meninggal. Meninggal ada masanya nanti kita akan dibangkitkan semuanya. Ya, manusia yang pertama kali itu Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir kali nanti semuanya akan dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keyakinan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari. Makanya orang-orang kafir yang hidup di dunia ini Bapak dan Ibu, tidak ada batasan-batasan mereka. Semua yang mereka inginkan mereka lakukan. Walaupun itu perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, mereka tetap lakukan. Karena bagi mereka hidup itu hanya di dunia saja. Tidak akan ada kehidupan yang kedua. Tidak akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu keyakinan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir beranggapan mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bala wa tentu demi Rabbku la yub'atsun. Pasti kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Dan kalian pasti akan diberitahukan segala apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir berkeyakinan apa? Mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan dibangkitkan. Sehingga itu keyakinan itu nampak dari sikap mereka di dalam kehidupan ini. Orang-orang Islam yang yakin ada hari kebangkitan, maka mereka tentu akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dunia. Tidak mungkin mereka akan sembarangan, akan serampangan di dalam menjalani kehidupan. Karena mereka yakin mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-26. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menghidupkan kalian, kemudian Allah mematikan kalian, dan kemudian Allah mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Dan itu tidak dikeragukan sama sekali. Terus diyakini Allah menghidupkan kita, Allah mematikan kita, dan Allah kelak yang akan membangkitkan kita. Nah, maka pada ibu rahimahullah itu cabang keimanan yang ke-7. Yang ke-8. Sampai jam berapa? Sampai asar. Boleh start. Sampai jam 12. Sampai asar. Terlalu udah lama nunggu sudah telat 1 jam nunggu. Kajian lama. Sampai jam 12. Yang ke-8, al-imanu bi hasyrin nasi ba'da ma yub'atsun min quburihim ila al-mawqif. Beriman manusia itu akan dihalau
dari kuburan mereka kepada tempat pemberhentian. Manusia bangkit dari kuburan mereka, kemudian mereka akan dihantar kepada mauqif, tempat mereka menunggu hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mutaffifin ayat 4 sampai 6. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka mereka akan dibangkitkan? Ini bagi orang yang mengurang-urangi timbangan. Apakah mereka tidak yakin mereka kelak akan dibangkitkan? Di yaumin 'adzim, untuk hari yang begitu besar, hari yang begitu dahsyat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berada atau berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, yaitu Allah Ta'ala. Hatta yaqiba ahaduhum fi rash'ihi ila ansafi udunayhi. Bahkan saking lamanya mereka menunggu dan mereka mencucurkan keringat, ada salah seorang di antara mereka yang keringatnya itu sampai ke kedua daun telinganya. Ya, di mauqif. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara pukul seseorang dengan matahari itu hanya 1 mil. Artinya apa? Posisi matahari dekat dengan dia, maka keringat bercucuran. Ya, ada di antara mereka yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai separuh badan, ada yang menenggelamkan dia. Maka ini kondisi di mauqif, ya, di tempat pemberhentian yang mana semua manusia menunggu, ya, untuk dihisab, menunggu untuk dihisab. Kemudian yang ke-9 kepada rahimani wa rahmatullah. Al-imanu bi anna daral mu'minin wa ma'wahum al-jannah wa daral kafirin wa ma'wahum an-nar. Mengimani bahwasanya, ya, bahwasanya tempat tinggal orang-orang beriman dan tempat kembali mereka adalah surga. Dan tempat tinggal orang-orang kafir dan tempat kembali mereka adalah neraka. Harus imani. Insya Allah. Kalau ada orang, ya, ada orang kafir meninggal, artinya dia tidak beragama Islam meninggal, maka kita harus imani dia tempat kembalinya adalah ke neraka. Harus imani, ya, harus imani. Ada orang Nasrani meninggal, ada orang Kristen meninggal, dan kita tahu, kita yakin bahwasanya dia meninggal di atas agamanya tersebut, maka tidak boleh kita mengatakan mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia meninggal di atas kekufuran. Kalau ditanya, di mana tempat kembali orang itu? Neraka. Neraka. Kenapa? Karena meninggal di atas agama selain Islam. Maka kita harus yakin bahwasanya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, tempat mereka adalah surga, dan orang-orang kafir tempat mereka adalah neraka. Bapak dari rahimani wa rahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Yuqal hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah Ta'ala ilaihi yawm al-qiyamah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia mati, maka dia diperlihatkan atasnya tempatnya, ya, di pagi dan sore hari, di alam kubur. Maknanya seorang meninggal kemudian akan diperlihatkan kepadanya di mana dia kelak, di surga atau neraka. Kalau seandainya dia di surga, ya, diperlihatkan kepadanya surga ketika dia di alam kubur, maka berarti dia penduduk surga. Kalau seandainya dia diperlihatkan kepadanya neraka, maka dia termasuk penduduk neraka. Dan dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu
Nah, ini adalah tempatmu kelak sampai Allah Ta'ala membangkitkanmu di hari kiamat. Makanya pada rahimani wa rahimahullah, tatkala seorang yang beriman diberikan nikmat-nikmat di alam kubur, apa yang dikatakan oleh mereka? Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabb tegakkan hari kiamat. Itu harapan orang-orang yang beriman yang mendapatkan nikmatmu. Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Mereka berkata, ya Allah, tegakkan lagi hari kiamat. Karena mereka tidak sabar untuk masuk ke dalam surga. Nikmat kubur saja mereka sudah luar biasa sekali rasakan. Kenikmatan yang luar biasa, apalagi nikmat surga. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tegakkan lagi hari kiamat. Orang-orang yang mendapatkan siksa kubur dan diperlihatkan kepadanya neraka, dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Kalau diperlihatkan saja sudah ngeri, mendapatkan hawa neraka saja sudah tersiksa, bagaimana kalau masuk ke dalam neraka? Ini dua permintaan. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, dia mengatakan, ya Allah, tegakkan hari kiamat. Orang yang mendapatkan siksa kubur, dia mengatakan, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimahullah, maka surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tempat orang-orang yang beriman, dan neraka yang Allah ciptakan itu adalah tempat orang-orang kafir. Kemudian yang ke-10, cabang keimanan yang ke-10 adalah al-iman bi wujubi mahabbatillah azza wa jalla. Beriman dengan wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, dia kecintaannya kepada Allah ya, asyaddu hubban lillah. Dia paling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling dia cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam ayat yang mulia ini, surah Al-Baqarah 165 ini, Allah mengatakan orang-orang yang tidak beriman, dia mencintai sembahannya sebagaimana dia mencintai Allah. Orang-orang yang beriman, dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kecintaannya sangat dahsyat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada Nabi rahimani wa rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa saja itu? Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Ta'ala. Dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an tuqada lahu narun fayuhdatha fiha. Maka dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika tiga ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama tadi apa? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apa? Yang kedua, kalau mencintai seseorang maka dia cintai karena Allah. Dia mencintai anaknya karena Allah. Dia mencintai pasangannya karena Allah. Dia mencintai orang tuanya karena Allah.
Dia mencintai sahabatnya karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala alam. 10 cabang keimanan yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ke cabang-cabang yang lainnya, insyaallah ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada. Baik. Kalau ada, disimpan untuk pertemuan yang berikutnya. Ya, tidak siang. Rasanya fokus mengaji. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya ini Allah Ta'ala mudahkan tepat waktu insyaallah Ta'ala. Terima kasih banyak kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita bisa bertemu lagi dengan suami di akhirat jika di dunia kita sudah bercerai dan suami sudah menikah lagi sementara istri tidak menikah sampai meninggal dunia? Ya, kalau seandainya dia sama orang-orang yang beriman, dia akan jumpa nanti. Ya. Kalau seandainya berada si istri, siapa pasangannya kelak? Karena istri ini termasuk nanti kalau di surga dia adalah rajanya atau permaisurinya bidadari. Ya, permaisurinya kalau apa nih? Paluwele. Nah, bos bidadari ini bosnya para istri solehah di dunia. Ketika si istri ini masuk surga, maka dengan siapa nanti dia berpasangan? Sebagai para ulama mengatakan ada dengan pasangan yang terakhir. Sebagian lagi mengatakan dengan pasangan yang dia cintai. Sama-sama beriman, sama masuk surga. Allah Ta'ala. Jadi ibu mau jumpa dengan suami ibu di akhirat. Sudah menceraikan ibu ini. Masya Allah, biasa. Ya, kalau seandainya mau jumpa di surga, ya minta. Ya. Ini alhamdulillah berarti ini luar biasa. Ada juga pasangan suami istri kan, abu nanti usul ini boleh suruh ayah nak di dunia kalau ayah di surga nanti sebagai istrimu seperti itu Ustaz. Abu nanti usul suami di surga. Patuh di dunia sangat payah Ustaz. Kadang-kadang kita membayangkan dunia atau surga itu sama dengan dunia. Ada sebagian wanita dikatakan Ustaz, kalau 70 bidadari disuarakan sama suami ibu, biar kamu doakan suami ibu dalam surga. Ada sampai wanita seperti itu. Maka kita katakan berbeda apa? Surga dan dunia ini beda. Di surga itu tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi, semuanya sudah dicampur. Ini keburukan yang amat itu sudah dicampur oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati penduduk surga itu. Sebentar, saya jadikan. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-47 Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami cabut dari dada-dada mereka itu rasa benci, rasa cemburu, rasa hasad, rasa dengki, dan mereka semua bersaudara ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan yang saling berhadapan. Ini surga ini berbeda dengan dunia. Itu kalau cemburunya di dunia saja, jangan bawa sampai ke surga, kasihan ibu bawa apa? Ya? Seperti itu. Allah Ta'ala. Jadi intinya Bapak dan Ibu rahimahullah, pasangan kita kalau seandainya sama-sama masuk surga, ya berarti pasangan kita, pasangan dunia, pasangan di akhir. Pasangan dunia, pasangan di akhir. Allah Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah mendengar tentang doa dapat merubah takdir? Mohon penjelasannya. Iya, dia dapat merubah takdir, cuma berkisar antara takdir yang lain kepada takdir yang satunya. Makanya Bapak dan Ibu harus pahami tadi maratib beriman dengan takdir tadi. Pertama ilmu, kedua tulisan, yang ketiga kehendak, dan yang keempat adalah penciptaan. Kita coba pahami seperti itu. Berarti mana yang lebih luas? Ilmu atau kitabah? Ilmu Allah lebih luas. Kemudian apa yang tertulis, apakah dia terjadi begitu saja? Tidak. Ada kehendak, ada masyiah. Ketika ada kehendak baru ada makhluk, ada pencipta. Karena sebagian orang seperti ini, Pak. Dia mengatakan kepada dia katakan seperti ini, alhamdulillah nikah ayah sama mak lahir. Kalau seandainya amak menikah dengan selain ayah itu tidak boleh. Tidak seperti itu pola pikirnya. Jangan sampai ke situ. Artinya apa? Allah mengetahui itu semua. Nah, seorang tak boleh berbicara seperti itu, tidak boleh. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, doa itu adalah bagian dari takdir. Jadi ibu berdoa, ya Allah, mudahkan urusan hamba ini. Itu bagian dari takdir Allah Ta'ala. Ketika kita berdoa, kemudian contoh seperti anak berikan pendekatan. Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yunsa al-fi adari, man sarrahu an, Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia sambung rahimnya. Ustaz, berarti kalau seandainya kita sambung rahim, betapa-tapa umur kita besar. Anda, umur kita sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita menyambung rahim, berpindah kita kepada takdir yang satu, kepada takdir yang lain. Nah, sebagian orang mengalami seperti itu. Dahulu Allah menakdirkan awak umur 62, awak sambung rahim kepada Allah, Allah tambah ilmu. Enggak seperti itu memahami takdir. Semua sudah Allah tulis. Misalnya, ya, hari Minggu, hari Ahad, tanggal 11 Februari, jam sekian, sebulanan, dia datang ke masjid. Sebulan datang ke masjid. Dia berdoa minta tambah rezeki, ditambah rezeki. Itu semuanya sudah Allah tulis. Bisa paham, Pak? Jadi apa yang kita lakukan tidak mungkin keluar dari takdir Allah. Nah, ini difahami dengan baik. Karena sebagian orang karena singkatnya pemahaman, dia meyakini bahwasanya doa itu tidak mampu merubah takdir Allah yang menetapkan 50.000 tahun yang lalu. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Allah menakdirkan Fulan umur 40 tahun. Kemudian di surat 25 dia sambung rahimnya, Allah tambah 42. Kemudian dia berdoa minta banyak umur, Allah tambah lagi. Itu kan semuanya sudah Allah tulis. Semuanya sudah Allah tulis. Nah, seperti itu memahami masalah takdir. Dan masalah takdir ini kepada itu seseorang tidak boleh berdalam-dalam membahasnya. Karena kalau difikirkan terlalu dalam, nanti akibatnya akan seseorang menyimpang. Jadi takdir itu ya sudah, doa kita, ya Allah panjangkan umur, serahkan kepada Allah. Saat ada orang minta panjang umur 2000, umurnya meninggal. Ya berarti itu bagi dia itu sudah umur paling panjang. Akan mendapat doa ya bisa jadi umurnya lebih pendek dari itu. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Allah ta'ala. Cukup insyaallah. Kita tutup dengan doa. Majelis mohon maaf kesalahan. Subhanallah. Assalamualaikum.